Digitalisasi membuat kita sebagai mahasiswa tak bisa lepas dari teknologi. Informasi mengalir deras, komunikasi terjadi tanpa batas, dan dunia terasa semakin dekat dalam genggaman. Digitalisasi juga berdampak pada bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Globalisasi punya peranan penting, termasuk bahasa itu sendiri. Ada fenomena-fenomena pencampuran bahasa, ada fenomena-fenomena perkembangan bahasa. Di dunia akademik, khususnya universitas, penggunaan bahasa Indonesia yang mumpuni bagi mahasiswa sangatlah krusial. Karena bahasa sendiri adalah bagian dari budaya yang mempunyai kuasa yang kuat dalam hidup. Pernahkah kamu berpikir seberapa penting sih penggunaan bahasa Indonesia di kalangan mahasiswa yang sedang dalam era digitalisasi ini? Karena kita pasti bakal menghadapi, apalagi kita sebagai jurusan manajemen, pasti kita harus belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena pasti kita bakal ketemu sama orang-orang yang orang yang penting nantinya ya, kayak keperusahaan gitu kan. Jadi kita harus belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu sangat penting banget, apalagi buat jurusan manajemen. Penting banget ya. Selain buat berkomunikasi, biar kita bisa lebih lancar dalam berkomunikasi ya. Bahasa Indonesia itu penting banget karena sebagai mahasiswa ketika kita presentasi, kita itu harus menggunakan bahasa yang baik dan benar, dan kita juga harus menggunakan bahasa yang kayak semua orang itu paham, dan jawabannya pasti bahasa Indonesia. Jadi penting banget, apalagi kalau di era digital ya, di era digital ini tuh juga kan kayak bahasa gaul lah, bahasa gaul tuh mulai masuk gitu kan, otomatis bahasa Indonesia tuh jadi terkikis. Nah, sebagai mahasiswa kita tuh harus bisa menanggulangi masalah tersebut gitu. Seringkali mahasiswa menggunakan bahasa Indonesia dalam penulisan seperti karya tulis ilmiah, diskusi, dan presentasi. Bahasa itu yang menjadi penting bagi semua kalangan, khususnya mahasiswa. Mengapa? Karena mahasiswa berkaitan dengan hal-hal yang bersifat akademik. Kewajiban mahasiswa kan tidak hanya belajar di kelas kan? Ini pun kan teman-teman sedang membuat proyek, pengabdian, harus menyampaikan ke masyarakat. Di kelas harus berargumentasi dengan dosen misalkan. Tentu kan keterampilan berbahasa menjadi penting. Wahai sahabatku, terima kasih telah memberikan saya sebotol minuman ini. Izinkan saya bertanya, berapa harga minumannya? Makasih ya, udah beliin minumannya. Berapa harganya? Kami dari tim bubur diaduk sepakat, semua lauk dan bumbu tercampur rata, jadi setiap suapan terasa sempurna. Bayangkan makan bubur tanpa diaduk, di atas asin, di bawah hambar, apa enaknya? Kami dari tim bubur tidak diaduk percaya bahwa setiap topping punya rasa dan tekstur sendiri, sehingga menghargai komposisi bubur itu merupakan seni. Mengaduk bubur sama saja merusak karya seni kuliner. Karya seni? Maaf, tapi kan bubur itu makanan bukan lukisan. Tujuan utamanya ya dimakan, bukan dipajang. Lagi pula apa gunanya topping mahal kalau akhirnya cuma dimakan satu persatu tanpa harmoni? Nah makanya, kita tuh bisa nikmati rasanya satu-satu. Bisa daging dulu, kerupuk dulu, suka-suka kita lah. Lah kalian, semua rasanya diaduk. Kayak anak TK lagi ngeploset aja. Gak karuan bro. Nah justru itu, kita bisa pilih pengalaman rasa. Bisa daging dulu, bisa kerupuk dulu, bebas. Sementara kalian, semua rasa dicampur. Kayak anak TK yang lagi ngeploset aja. Tapi fakta berbicara, dalam survei kecil yang kami lakukan, 70% responden bilang bubur diaduk lebih praktis dan nikmat. Jadi mungkin kalian saja yang ingin ribet. Nah, itu dia teman-teman, salah satu contoh dari hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yaitu menyesuaikan penggunaannya sesuai situasi dan kondisi. Bahasa baik dan benar itu bukan bahasa baku, bukan bahasa formal. Artinya tidak dalam semua situasi kita harus berbahasa baku dan formal. Tapi saat teman-teman sudah bisa berbahasa baik dan benar dalam konteks yang sesuai, saat itulah teman-teman dikatakan sebagai orang-orang yang terampil berbahasa. Dengan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, kita sebagai mahasiswa tidak hanya menunjukkan kecerdasan, tapi juga menunjukkan kebanggaan terhadap bahasa sebagai salah satu budaya yang harus dilestarikan untuk membangun identitas dan jati diri bangsa. Bahasa menunjukkan bangsa, mahasiswa menjaga bahasa.